Agus, sudah? Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan dan media yang kami hormati, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara online. Hari ini kami Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK akan menyampaikan hasil dari pembahasan dan pertemuan dari KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang diatur di dalam undang-undang untuk bertemu mandatori setiap triwulan, dan ini adalah pertemuan ketiga, berarti di triwulan ketiga 2024, untuk disampaikan kepada teman-teman wartawan. Triwulan ketiga itu mencakup Juli, Agustus, September. Meskipun kita sekarang Oktober, November, Desember, 3 yang terakhir, dan karena kita sudah ada di Oktober, pasti nanti juga banyak kejadian-kejadian yang ada di bulan Oktober. Namun asesmen dari KSSK ini adalah menyangkut triwulan ketiga 2024, meskipun kami berempat, yaitu dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS tetap memantau secara kontinu perkembangan yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan sampai sekarang, sampai seterusnya. Jadi kami akan menyampaikan hasil dari pertemuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan tersebut. Stabilitas sistem keuangan atau yang kita sering sebut dengan singkatan SSK pada triwulan ketiga 2024 itu berarti menyangkut Juli, Agustus, September tetap terjaga. Ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan oleh berbagai negara utama seperti Amerika Serikat dan Eropa. Memasuki triwulan keempat 2024, berarti mulai Oktober ini, dinamika perekonomian dan pasar keuangan perlu untuk terus diantisipasi. Ini seiring dengan terjadinya eskalasi gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kami berempat, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan OJK, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS, menyepakati di dalam rapat berkala KSSK yang keempat pada tahun 2024. Jadi kalau untuk rapatnya kami sudah 4 kali rapat. Untuk tahun 2024 ini juga yang rapat yang terakhir. Karena nanti rapat pertama Januari. Jadi ini adalah rapat KSSK berkala yang keempat tahun 2024 yang kami selenggarakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober. Kami berempat terus bersepakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar keempat lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kami juga meningkatkan kewaspadaan di tengah berbagai risiko, terutama yang berasal dari eksternal yang begitu dinamis dan potensi rambatannya terhadap perekonomian dan stabilitas sektor keuangan di dalam negeri. Ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter dari beberapa negara utama. Hal ini merespons tekanan inflasi di berbagai negara utama tersebut yang melambat atau menurun.
Inflasi Amerika dalam hal ini diperkirakan akan mendekati sasaran 2% year on year, di tengah juga perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kecenderungan tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi. Perkembangan tersebut telah mendorong Fed Fund Rate dari The Fed untuk diturunkan atau dipangkas sebesar 50 basis point ke level 4,75% hingga 5% pada bulan September 2024 yang lalu, dengan sinyal akan adanya pelonggaran lanjutan hingga akhir tahun 2024. Sejalan dengan perkembangan tersebut, yield dari US Treasury untuk tenor 2 tahun menurun secara signifikan. Dan sekarang yield untuk tenor 2 tahun dari US Treasury lebih rendah dari yield 10 tahun. Ini adalah suatu perkembangan yang baik, karena sebelumnya yield jangka pendek lebih tinggi dari yield jangka panjang. Sementara indeks mata uang Amerika Serikat yang menggambarkan kekuatan dari US dollar atau singkatannya DXY atau DXY juga dalam hal ini mengalami perlemahan seiring dengan penurunan FFR 50 basis point. Di kawasan Eropa, European Central Bank atau ECB kembali menurunkan suku bunga acuan pada bulan September. Ini menyusul pemangkasan suku bunga yang sudah dilakukan bulan Juni 2024. Sementara itu di Asia, inflasi yang rendah dan melemahnya atau masih lemahnya permintaan domestik di RRT telah mendorong People's Bank of China atau PBOC menurunkan suku bunga acuan. Jadi kalau kita lihat dari 3 partner utama, Amerika Serikat menurunkan 50 basis point, Eropa menurunkan kedua kalinya sesudah bulan Juni suku bunganya di bulan September, dan RRT juga menurunkan suku bunga acuan. Berbagai perkembangan tersebut meredakan ketidakpastian di pasar keuangan global karena tension dari higher for longer mulai mereda dan meningkatkan aliran masuk modal asing dengan suku bunga di negara-negara utama lebih rendah, maka capital flow kembali ke emerging market atau ke negara-negara berkembang. Ini termasuk masuk ke Indonesia. Ini terjadi di kuartal ketiga, yaitu Juli sampai September. Memasuki Oktober 2024, risiko ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat. Mungkin untuk diingat, ini sejalan dengan ketegangan antara Israel dengan tidak hanya sekarang Palestina, tapi dengan Hizbullah untuk terjadi serangan ke Lebanon, dan juga bahkan memasukkan di dalam geopolitik ini sekarang direct konfrontasi dengan Iran. Dan eskalasi itu cukup tinggi dari skala geopolitik sehingga mempengaruhi
apa yang disebut tadi dinamika dari keuangan global. Ketidakpastian keuangan global yang meningkat sejalan dengan eskalasi di wilayah Timur Tengah perlu untuk terus diwaspadai dan dimonitor secara baik agar Indonesia, dalam hal ini kami KSSK, dapat memitigasi dampak rambatan globalnya. Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga baik. Perekonomian domestik kita di triwulan ketiga diperkirakan tumbuh di atas 5%. Triwulan ketiga itu sampai dengan September, angka dari BPS nanti akan segera keluar bulan depan. Ini melanjutkan kinerja positif triwulan kedua tahun 2024, di mana dorongan dari konsumsi rumah tangga dan investasi cukup positif. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah atas. Sementara itu, faktor agregat demand yang kedua yaitu investasi tumbuh seiring dengan akselerasi penyelesaian program atau proyek-proyek strategis nasional atau PSN. Termasuk di dalamnya adalah PSN itu Ibu Kota Nusantara. Untuk ekspor, kinerja ekspor non-migas diperkirakan tetap meningkat, didorong oleh produk manufaktur dan produk pertambangan. Kedepan, peningkatan dari aktivitas perekonomian domestik diperkirakan akan tetap berlanjut sampai akhir 2024. Beberapa kebijakan pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui menjaga stabilitas harga dan juga program-program perlindungan sosial yang merupakan penopang utama aktivitas ekonomi akan tetap dilanjutkan dan dieksekusi pada akhir tahun 2024 ini. Selain itu, kalau dari pemerintah, kita juga akan menyelenggarakan pilkada serentak di bulan November 2024. Ini diperkirakan juga memberikan dampak positif entah dari sisi konsumsi dan kegiatan masyarakat. Juga di kuartal keempat biasanya kita memiliki mobilitas masyarakat di hari libur nasional pada akhir tahun yang akan memberikan kontribusi positif pada variabel konsumsi di dalam perekonomian kita. Kinerja dari sisi produksi yaitu sektor manufaktur dan perdagangan tetap menjadi penopang utama untuk pertumbuhan ekonomi. Ini sejalan dengan daya beli masyarakat yang terjaga dengan stabilitas dan inflasi yang rendah, serta peningkatan aktivitas untuk meningkatkan nilai tambah dan output produksi. Dengan perkembangan perekonomian yang kita pantau dan kita prediksi hingga akhir tahun 2024, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun adalah mencapai 5,1%. Untuk 2025 sesuai dengan pembahasan di dalam APBN, perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,2% year on year masih tetap terjaga, terutama dengan
terjaganya permintaan domestik, dan langkah-langkah reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur perekonomian Indonesia, termasuk kegiatan untuk penyerapan tenaga kerja dan investasi di dalam rangka hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Nilai tukar rupiah kita di triwulan ketiga Juli hingga September juga menunjukkan suatu perkembangan yang sangat menggembirakan. Didukung oleh konsistensi kebijakan moneter BI, bauran kebijakan moneter, juga tadi terjadinya aliran masuk modal kembali ke dalam negeri. Nilai tukar rupiah kita pada akhir September 2024, yaitu akhir triwulan ketiga, mengalami penguatan hingga mencapai Rp15.140 per dolar Amerika. Ini artinya rupiah pada akhir September 2024 mengalami apresiasi atau penguatan 2,08% month to month dari bulan sebelumnya dibandingkan posisi akhir Agustus. Kalau kita bandingkan apresiasi atau penguatan rupiah ini, yaitu 2,08% month to month, itu lebih kuat kenaikannya atau lebih tinggi dibandingkan apresiasi dari beberapa mata uang regional seperti Korean won yang juga apresiasi di tingkat 2,02%, tadi Indonesia 2,08%, peso Filipina juga mengalami apresiasi 0,17% month to month, dan India Rupee yang mengalami perkuatan 0,1%. Kinerja dari rupiah yang baik tersebut tentu saja ditopang oleh komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Imbal hasil dari aset-aset keuangan Indonesia yang menarik termasuk SBN kita, dan ini meningkatkan fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat dengan growth yang positif, relatif tinggi, inflasi rendah, sehingga menyebabkan confidence dan aliran modal masuk asing ke dalam negeri yang terjadi dan berlanjut. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa sampai dengan akhir triwulan ketiga, yaitu akhir September 2024, tercatat sebesar 149,9 miliar US dollar. Ini setara pembiayaan 6,6 bulan import atau 6,4 bulan import plus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka 6,6 bulan import atau 6,4 bulan import plus tadi pembayaran utang pemerintah adalah di atas standar kecukupan internasional yang biasanya diukurnya adalah 3 bulan import. Perkembangan di bulan Oktober, jadi ini memasuki triwulan yang keempat, hingga dengan perkembangan kini yaitu 15 Oktober 2024, nilai tukar rupiah mengalami perlemahan sebesar 2,82%
point to point dari bulan sebelumnya. Pelemahan tersebut ini diakibatkan perkembangan selama 2 minggu terakhir oleh ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang menyebabkan spekulasi mengenai kenaikan harga minyak. Karena ini adalah daerah yang betul-betul konsentrasi produksi minyak. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan rupiah levelnya pada akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah kita depresiasinya adalah sebesar 1,17% year to date. Jadi dari mulai akhir Desember hingga 15 Oktober. Perlemahan 1,17% tersebut ini juga masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa mata uang regional seperti peso, Filipina, bahkan dolar Taiwan dan Korean won. Kedepan nilai tukar rupiah diperkirakan akan terus mengalami penguatan sejalan dengan menariknya imbal hasil, inflasi di Indonesia yang cenderung rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik. Seluruh instrumen moneter dan akan terus dioptimalkan, termasuk strategi operasi moneter yang nanti Pak Gubernur akan menjelaskan. Pro market dengan mengoptimalkan berbagai instrumen dari SRBI, SVBI, dan SUVBI, dan juga memperkuat kebijakan dalam menarik aliran modal asing untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Tentunya fondasi dan fundamental ekonomi dari sisi real juga tetap dijaga oleh pemerintah seperti momentum pertumbuhan ekonomi, stabilitas dari sisi harga inflasi yang rendah, dan tentu penciptaan kesempatan kerja. Untuk inflasi kita tetap rendah dan terjaga di kisaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat rendah di seluruh komponen sehingga mencapai angka 1,84% year on year pada bulan September 2024. Ini akhir triwulan 3. Inflasi inti atau core inflation adalah sebesar 2,09% year on year. Inflasi dari volatile food menurun menjadi hanya 1,43% year on year. Ini adalah perkembangan yang memang pemerintah terus melakukan monitoring dan mengusahakan harga pangan terus stabil dan cukup rendah agar affordable bagi masyarakat. Jadi dalam hal ini penurunan inflasi volatile food merupakan hasil dari concerted effort pemerintah. Dan kalau dibandingkan inflasi volatile food bulan sebelumnya yang 3,04 year on year, artinya inflasi volatile food memang mengalami penurunan. Ini adalah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat karena sangat dipengaruhi oleh harga pangan daya beli masyarakat kita. Inflasi volatile ini akan terus kita perkirakan berlanjut dengan satu, akan terjadinya musim panen sebentar lagi di kuartal keempat, sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu tim pengendali inflasi pusat atau daerah bersama Bank Indonesia dan juga gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dan juga
inflasi terutama volatile food yang rendah karena tahun lalu harga pangan sangat tinggi dengan melonjak dan terjadinya banyak sekali eskalasi karena geopolitik. Kedepan pemerintah dan Bank Indonesia akan terus menjaga inflasi ini agar terkendali pada sasaran dan dalam hal ini inflasi inti yang merupakan indikator untuk permintaan diperkirakan masih akan tetap terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi dari masyarakat dan pelaku ekonomi yang terjangkar dalam sasaran dan sesuai dengan perkembangan kapasitas perekonomian kita yang masih cukup besar untuk merespon kenaikan dari permintaan domestik, baik karena konsumsi yang pada akhir tahun biasanya meningkat menjelang akhir tahun liburan, maupun penyelesaian proyek-proyek nasional yang dilakukan biasanya pada akhir tahun juga ada akselerasi. Jadi supply side-nya masih cukup confident untuk melakukan respons terhadap kenaikan inflasi akibat dari kenaikan demand pada akhir tahun. Dari sisi imported inflation atau inflasi dari sisi import ini masih akan terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan dampak positif dari berkembangnya digitalisasi. Bank Indonesia nanti akan dijelaskan oleh Pak Gub akan terus melakukan langkah-langkah dari sisi moneter dan Pak Gubernur bersama kami di Kementerian Keuangan akan bersama-sama konsisten membuat bauran kebijakan moneter dan fiskal agar agregat demand dan agregat supply bisa terus terkoordinasi dengan baik sehingga growth bisa terjaga tanpa menciptakan overheating atau inflasi yang meningkat. Pemerintah akan menggunakan APBN untuk melakukan berbagai langkah meredam gejolak atau shock absorber. Kita berharap sampai dengan akhir tahun 2024 dan 2025 inflasi tetap terkendali pada sasaran 2,5% plus minus 1 dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk APBN di bulan Agustus sampai dengan akhir Agustus dan nanti untuk akhir September kami akan sampaikan untuk konferensi persnya dalam waktu dekat, tetap terjaga dengan baik, defisit terkendali, meskipun pendapatan negara mengalami kontraksi 2,5% year on year, sementara belanja negara tumbuh 15,3%, APBN yang mencatatkan defisit 1,53,7 triliun rupiah sampai dengan akhir Oktober atau 0,68% dari PDB ini masih on track sesuai dengan Undang-Undang APBN. Keseimbangan primer sampai dengan akhir Agustus surplus 161,8 triliun rupiah. Kita memperkirakan sampai akhir tahun kinerja APBN masih sesuai dan ini juga berkaitan dengan transisi pemerintahan baru sehingga akan banyak aktivitas terutama pada minggu-minggu depan ini terkait dengan kabinet. Namun kita terus mendukung dan mendorong agar transisi yang selama ini berjalan baik tetap bisa berkelanjutan untuk menjalankan program-program yang sudah ada di dalam APBN 2024
maupun persiapan untuk pelaksanaan APBN 2025. Untuk pendapatan negara sampai dengan akhir Agustus mencapai 1.777 triliun. Ini artinya 63,4% dari target APBN 2024 atau tadi saya sampaikan kontraksinya 2,5%. Yang menyebabkan penurunan pendapatan negara adalah harga komoditas yang menurun dan juga peningkatan restitusi dari sisi pajak yang pendapatannya mencapai 1.196,5 triliun rupiah. Kontraksi pendapatan pajak adalah 4%. Sementara itu, bea dan cukai mengumpulkan 183,2 triliun atau tumbuh positif 6,8% year on year. Ini terutama disebabkan oleh ekspor komoditas tembaga dan kenaikan produksi hasil tembakau terutama golongan 2 dan 3. Dari penerimaan negara yang ketiga yaitu PNBP, penerimaan negara bukan pajak, mencapai 383,8 triliun. Ini juga mengalami kontraksi 4,8% year on year, terutama dipengaruhi oleh lifting migas yang menurun dan moderasi harga mineral dan batu bara. Pada sisi belanja, sampai dengan akhir Agustus telah dibelanjakan 1.930,7 triliun rupiah atau tumbuh positif 15,3. Ini terutama untuk belanja menyangkut pelaksanaan program pembangunan nasional dan menjaga kesejahteraan rakyat. Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang mencapai 1.368,5 triliun atau tumbuhnya 16,9% year on year. Terutama itu adalah untuk belanja pemerintah pusat. Sedangkan transfer ke daerah, belanja dari pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah mencapai 562,1 triliun atau tumbuhnya 11,6%. Realisasi belanja negara yang tumbuh tinggi diakibatkan dari pelaksanaan berbagai program-program yang langsung dirasakan manfaatnya masyarakat, terutama untuk program Perlinsos, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Juga dukungan kegiatan pelaksanaan pemilu 2024, serta nanti pilkada akan mempengaruhi kecepatan belanja. Sementara itu, pada bulan Agustus yang lalu kita sudah melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN TNI Polri termasuk THR gaji ke-13 dan kenaikan gaji baik untuk ASN TNI Polri maupun untuk pensiunan. Serta pelaksanaan proyek strategis nasional. Ini semuanya yang menyebabkan growth dari belanja negara tahun 2024 hingga Agustus mengalami kenaikan positif yang cukup kuat. Dari sisi pembiayaan anggaran tercapai 291,9 triliun atau dalam hal ini 55,8% dari target APBN. Realisasi ini terdiri dari realisasi pembiayaan utang sebesar 347,6 triliun. Ini artinya 53,6% target APBN 2024 untuk pembiayaan utang tercapai. Targetnya di dalam Undang-Undang APBN adalah 648,1 triliun. Untuk penerbitan surat berharga neto SBN neto telah diterbitkan 310,4 triliun. Sedangkan dari sisi pembiayaan pinjaman secara neto realisasinya adalah 37,2 triliun rupiah.
Pembiayaan ini baik dari sisi pembiayaan utang maupun pembiayaan pinjaman masih sesuai dengan rencana atau on track untuk memenuhi kebutuhan APBN 2024. Pengelolaan pembiayaan utang akan terus dilakukan secara prudent, hati-hati, dan terukur. Kita terus memperhatikan outlook dari defisit 2024 dan terutama juga menjaga likuiditas pemerintah dan tetap waspada mencermati dinamika pasar keuangan dan juga menjaga antara keseimbangan biaya utang maupun risiko utang yang akan kita kelola secara hati-hati. Untuk pembiayaan investasi telah direalisir di dalam APBN 2024, yaitu pembiayaan untuk meningkatkan pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Juga untuk membangun infrastruktur dan untuk pembangunan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kami akan menyampaikan bahwa kinerja SBN kita cenderung terus membaik setelah sempat mengalami kenaikan 53 basis poin pada triwulan 1 dan 2. Itu adalah situasi yang cukup menekan kenaikan higher for longer masih terjadi dan tekanan dari dinamika global. Namun SBN kita, yield SBN terutama benchmark 10 tahun telah mengalami penurunan 60 basis poin pada triwulan ketiga saja. Sehingga level dari yield SBN benchmark 10 tahun adalah di level 6,43%. Ini tentu selain kinerja dan kepercayaan terhadap APBN terjaga, juga karena US Treasury mengalami penurunan dengan penurunan Fed Fund Rate yang telah terjadi pada bulan September dan juga BI Rate yang mengalami penurunan. Ini membantu sehingga yield SBN 10 tahun seri benchmark terjadi. Kita juga melihat investor non-residen dari luar mulai membeli SBN kita sehingga terjadi net inflow sebesar 62,49 triliun rupiah untuk triwulan ketiga tahun 2024. Perkembangan tersebut di akhir triwulan ketiga kepemilikan dari investor non-residen asing di SBN kita mencapai 870,58 triliun rupiah dengan net inflow kalau dihitung dari Januari hingga akhir September year to date adalah 28,53 triliun rupiah. Jadi memang di triwulan ketiga banyak game changernya. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam shock atau shock absorber dan terus menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang masih dinamis dan eskalatif. Beberapa langkah yang kita sedang terus dan dieksekusi sampai hari ini melalui APBN adalah satu, program perlindungan sosial dengan pembayaran atau pelaksanaan program kartu sembako, program keluarga harapan PKH, program Indonesia Pintar, pembayaran subsidi energi, dan juga berbagai program sembako yang sudah ditetapkan tambahannya tahun ini. Ini kita harapkan menjaga daya beli rakyat. Kita juga melakukan upaya stabilisasi harga pangan serta pemberian bantuan alat mesin dan pertanian. Ini agar
produksi dari sektor pertanian, pangan terutama bisa ditingkatkan. Kedua, APBN memberikan stimulus fiskal di sektor strategis yang kita harapkan punya daya ungkit atau multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi. Contohnya, penguatan insentif fiskal untuk sektor perumahan. Dalam hal ini APBN kembali melakukan relaksasi PPN yang ditanggung pemerintah atau DTP. PPN-nya untuk sektor perumahan ini yang tadinya hanya 50% dari harga beli rumah, sekarang ditanggung pemerintahnya adalah 100% sampai dengan akhir 2024, periode September hingga Desember 2024. Di sektor perumahan juga pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpenghasilan rendah, kuotanya naik dari 166.000 unit rumah naik menjadi 200.000 unit rumah. Ini kita harapkan akan menaikkan demand dan kemudian menjaga stimulasi. Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan kita semua tahu bahwa sektor konstruksi perumahan memberikan multiplier efek yang cukup besar sehingga pertumbuhan ekonomi tetap bisa terjaga. Untuk beberapa akselerasi transformasi industri, pemerintah akan mengeluarkan berbagai insentif fiskal untuk memperkuat rantai pasok global, meningkatkan ekspor dan terus menciptakan lapangan kerja dan menjaga upah dari tenaga kerja secara layak. Untuk produk tekstil dan sektor tekstil dan produk tekstil, berbagai upaya itu akan terus ditingkatkan, termasuk memberlakukan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP terhadap import produk kain dan import produk karpet serta tekstil penutup lantai lainnya. Ini diberlakukan 3 tahun. Kebijakan ini diarahkan agar daya kompetisi dan proteksi terhadap industri namun tetap menjaga daya saing industri dalam negeri dan menjaga kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi agar bisa tetap berkelanjutan. Ketahanan fiskal akan terus dikelola secara prudent hingga kita menyelesaikan APBN 2024 dan nanti teman-teman juga akan melihat dalam 2,5 bulan ke depan sampai akhir tahun kami juga terus akan bekerja secara detail untuk mendukung pelaksanaan RAPBN 2025. Itu dari kami, dari fiskal maupun dari keseluruhan KSSK. Sekarang Pak Gubernur akan menjelaskan lebih detail berbagai area yang ada di bawah kewenangan dan dari sisi kebijakan sektor moneter. Monggo Pak Gubernur. Terima kasih Bu Menteri Keuangan yang kami hormati, Bu Menteri Keuangan, Kepala DK OJK, Kepala DK LPS, rekan-rekan media yang mengikuti jalannya konferensi pers KSSK baik secara fisik di gedung BI Tamrin dan juga secara online serta rekan-rekan dari Kemenkeu, OJK, LPS, Bank Desa dan juga masyarakat. Saya akan menjelaskan respon bauran kebijakan yang kami tempuh selama triwulan 3 ini tentu saja dalam satu sinergitas kebijakan KSSK, yaitu bagaimana kita menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bank Indonesia mempunyai 3 kebijakan utama, yaitu moneter, makroprudential, dan sistem pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan moneter, makroprudential, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mencermati dinamika ekonomi global dan juga perlunya kita bersama mendorong pertumbuhan ekonomi, maka untuk kebijakan moneter stand-nya atau arahnya mulai seimbang antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau moneter, pro stability and pro growth balance. Sementara itu, 2 kebijakan lainnya, yaitu kebijakan makroprudential dan sistem pembayaran, terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Itulah arah dari bauran kebijakan Bank Indonesia. Moneternya balance antara stability and growth, sementara makroprudential dan sistem pembayaran tetap pro growth. Saya akan jelaskan kebijakan moneter. Sejalan dengan stand kebijakan bauran kebijakan tersebut dan kemudian mencermati dinamika ekonomi global dan domestik, terutama pada saat kita inflasinya yang tadi disampaikan Bu Menteri Keuangan rendah, dan perlunya bersama mendorong pertumbuhan ekonomi, maka rapat Dewan Gubernur pada bulan September itu memutuskan untuk menurunkan suku bunga kebijakan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6%. Ini tentu saja juga mencermati juga arah penurunan Fed Fund Rate. Dan tentu saja kami juga masih melihat bahwa kebijakan ruang untuk penurunan suku bunga kebijakan itu tetap terbuka. Dalam bulan-bulan depan tentu saja akan sangat tergantung prospek ekonomi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, mencermati yang terjadi pada bulan Oktober, akhir September dan Oktober, karena meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah dan kemudian dampaknya terhadap arus portfolio asing dan juga tekanan nilai tukar, maka pada rapat Dewan Gubernur bulan Oktober kami memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada tetap 6%. Karena fokusnya pada jangka pendek ini adalah pada stabilitas nilai tukar rupiah. Kami masih memandang bahwa stand kebijakan moneter ini konsisten agar inflasi tetap terkendali 2,5 plus minus 1% sesuai targetnya 2024-2025. Kami juga konsisten bahwa ke depan kami akan mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Namun fokus untuk kebijakan moneter jangka pendek pada saat ini adalah pada stabilisasi nilai tukar karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global terkait dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Di kebijakan moneter, arah kebijakan suku bunga ini juga didukung dengan optimalisasi operasi moneter. Untuk mengendalikan nilai tukar, kami terus melakukan upaya-upaya stabilisasi nilai tukar rupiah, yaitu adalah dengan 3 cara. 1, tentu saja adalah dengan intervensi baik di pasar tunai spot atau di pasar forward, domestic non-delivery forward, maupun juga pembelian SPN dari pasar sekunder. Itu yang kami lakukan untuk stabilisasi nilai tukar
intervensi di pasar falas dan juga melalui pembelian SPN dari pasar sekunder. Yang ketiga, di moneter, operasi moneternya juga meningkatkan efektivitas instrumen-instrumen moneter termasuk sekuritas rupiah Bank Indonesia dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, pendalaman pasar falas dan juga untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Seiring dengan penurunan suku bunga US Treasury yang 2 tahun yang lebih cepat, makanya sejak bulan lalu suku bunga SRBI untuk 6, 9, 12 juga kami telah turunkan. Karena memang US Treasury yang 2 tahun itu menurun lebih cepat bahkan dari US Treasury yang 10 tahun. SRBI kami sudah turunkan 6, 9, 12 tetapi juga masih menarik untuk menarik portfolio asing. Sejauh ini kami sudah mengeluarkan total SRBI yang telah dikeluarkan dari sejak tahun lalu adalah outstandingnya 934,9 triliun, di mana 254,6 triliun rupiah 27 atau 27,2% itu adalah dibeli oleh asing dan karenanya itu mendatangkan portfolio inflows. Itu seperti itu untuk SRBI. Jadi kami sudah turunkan suku bunga SRBI 6,912 sejalan juga dengan suku bunga US Treasury khususnya 2 tahun yang menurun dan juga SRBI itu mampu untuk mendatangkan investasi portfolio asing dan karenanya mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Itulah pokok-pokok di kebijakan moneter. Satu, untuk kebijakan suku bunganya seperti tadi arahnya ruang suku bunga masih terbuka, tapi untuk jangka pendek ini fokus kami di nilai tukar rupiah. Ke depan kami akan terus mencermati. Yang kedua, operasi moneter itu juga terus diperkuat baik melalui intervensi spot dan forward, pembelian SPN dari pasar sekunder dan optimalitas dari SRBI dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan juga dalam mendukung pendalaman pasar. Di bidang moneter pun juga bagian yang ketiga adalah langkah-langkah untuk terus memperdalam pasar uang, pasar falas. Pasar uang, pasar falas sangat penting tidak hanya untuk stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, stabilitas nilai tukar rupiah, tapi juga sebagai manajemen portfolio likuiditas dari bank-bank. 3 langkah penting kami sudah tempuh untuk pendalaman pasar uang, pasar falas. Yang pertama adalah implementasi dari Sintel Counterparty. CCP itu menjadi untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar akan terus memperdalam pasar uang, pasar falas dan karenanya akan mendukung stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar rupiah. Di pendalaman pasar uang juga terus memperkuat produk-produknya dengan fokus repurchase agreement dan domestic non-delivery forward. Repurchase agreement pada saat ini ratanya adalah 14 triliun per hari. Itu meningkat dari hampir 34 kali lipat 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu itu paling hanya 300 miliar per hari. Sekarang adalah 14 triliun. Kami terus tingkatkan untuk dengan CCP ini. Fokus repo dan domestic non-delivery forward. Di pasar uang pasar falas yang kami sudah lakukan juga konsolidasi industri dengan primary dealer dan pendirian asosiasi pasar uang pasar falas Apufindo yang menjadi mitra utama. Itu adalah 3 langkah penting di kebijakan moneter. Kebijakan suku bunga, operasi moneter, dan pendalaman pasar uang, pasar falas.
Di kebijakan makrobudensial seperti tadi disampaikan, arahnya terus mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong mendorong bank-bank untuk lebih giat menyalurkan kredit kepada ekonomi. Yang kedua adalah tentu saja memastikan likuiditas di perbankan itu lebih dari cukup. Dan yang ketiga, bersinergi dengan OJK adalah melakukan surveillance, pengawasan baik makrobudensial sistem pembayaran, memastikan stabilitas sistem keuangan itu terjaga. Saya jelaskan yang pertama, yaitu kebijakan makrobudensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu adalah melalui kebijakan insentif likuiditas makrobudensial. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ambilan ke sektor prioritas, kami berikan insentif likuiditas berupa penurunan GWM secara efektif. Selama ini kami sudah menyalurkan kredit insentif kebijakan likuiditas makrobudensial sampai dengan Oktober jumlahnya 256,5 triliun. 256,5 triliun kepada bank-bank BUMN 119 triliun rupiah, kepada Bank Umum Swasta Nasional 110,2 triliun rupiah, BPD 24,6 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing 2,7 triliun rupiah. Insentif kebijakan likuiditas makrobudensial ini disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu hilirisasi minerba pangan, kemudian juga sektor perumahan, properti, juga kepada UMKM, otomotif, dan juga sektor-sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sini yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, koordinasi antara moneter, antara Bank Indonesia dan fiskal. Dari sisi fiskal memberikan insentif fiskal kepada sektor-sektor prioritas itu, termasuk juga sektor perumahan. Dari Bank Indonesia, bagi bank-bank yang menyalurkan ke sektor-sektor prioritas, kami berikan insentif likuiditas. Inilah salah satu sinergitas kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk mendorong pembiayaan kredit dari perbankan. Dari sisi makrobudensial juga kami pastikan bahwa likuiditas di perbankan secara keseluruhan itu adalah lebih dari cukup. Salah satu indikatornya adalah rasio dari alat likuid terhadap dana pihak ketiga, yang tentu saja dari sisi secara keseluruhannya itu lebih dari cukup, yaitu bahwa rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga pada September jumlahnya adalah 25,4%. 25,4% itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari rata tahun-tahun sebelumnya yang dulu sekitar kurang lebih adalah 15%. Dari sisi juga untuk kebijakan makrobudensial dan juga likuiditas adalah bagaimana memastikan bahwa arah suku bunga di perbankan juga terus kondusif bagi penyaluran kredit maupun pembiayaan ke sektor real. Antara lain suku bunga deposito 1 bulan itu tercatat stabil 4,75% dan suku bunga kredit pada September stabil 9,2% dibandingkan dengan level-level sebelumnya. Tentu saja dengan arah kebijakan suku bunga BI rate yang nanti akan turun, ada kecenderungan nanti suku bunga perbankan juga akan turun. Itu di kebijakan makro. Satu, mendorong kredit pembiayaan melalui pemberian insentif likuiditas, kebijakan insentif likuiditas makrobudensial. Dua, memastikan likuiditas itu lebih dari cukup, dan juga bagaimana bank-bank nanti trennya adalah penurunan suku bunga baik deposito maupun kredit.
Termasuk juga kebijakan suku bunga ini adalah transparansi suku bunga dasar kredit yang setiap bulan kami terus sampaikan. Yang bulan terakhir adalah pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM. Kedepan kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah arah dari sektor-sektor prioritas. Makanya kemarin dalam konferensi pers Bu Menteri kami sampaikan bahwa kebijakan insentif likuiditas makro prudensial ke depan kami akan geser, alokasikan lebih banyak sektor-sektor yang padat karya. Sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, tentu saja nanti dikoordinasi dengan pemerintah, sektor-sektornya apa, tentu saja pertanian, kemudian perkebunan, maupun juga perumahan, maupun sektor-sektor lain, yang kami akan menggeser atau merefokuskan kebijakan insentif likuiditas untuk penciptaan lapangan kerja berkoordinasi dengan pemerintah yang tentu saja akan memberikan kebijakan-kebijakan fiskal untuk mendorong dari sektor realnya. Saya akan beralih kebijakan Bank Indonesia yang ketiga, yaitu adalah kebijakan digitalisasi sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mendorong konsumsi masyarakat. Bagaimana konsumsi masyarakat itu dipermudah dengan satu adalah biaya transaksi pembayaran yang murah. Oleh karena itu kami sudah putuskan merchant discount rate untuk QRIS, KRIS, khususnya untuk UMI yang 0% yang selama ini sampai dengan 100.000, sekarang kami tingkatkan menjadi 500.000. Jadi bagi UMI yang menggunakan KRIS, transaksi kalau pertanyaan saya sampai dengan Rp500.000 per transaksi, sekarang MTR-nya adalah 0%. Kami sedang mengkaji bagaimana ini kebijakan-kebijakan penggunaan KRIS untuk segmen-segmen yang lain. Jadi biaya untuk transaksi pembayaran retail akan kami buat murah sehingga kemudian mempermudah, memperlancar dan mendorong konsumsi tadi. Itulah kebijakan pricing di sistem pembayaran. Yang kedua, di sistem pembayaran tentu saja bagaimana memastikan infrastruktur pembayaran baik yang retail melalui BI Fast maupun juga melalui wholesale RTGS itu tetap aman dan melayani masyarakat. Yang ketiga adalah tentu saja digitalisasi sistem pembayaran untuk terus mendukung elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah, termasuk kartu kredit Indonesia segmen pemerintah yang kemarin kita perluas dengan juga dengan Nier Sentuh, dan juga elektronifikasi perlindungan sosial, program-program perlindungan sosial oleh pemerintah. Itulah kebijakan di sistem pembayaran yang kami arahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk konsumsi perdagangan retail melalui pricing yang lebih murah dan layanan infrastruktur yang cepat, aman, dan juga murah, dan layanan kami untuk elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah dan penyaluran program-program perlindungan sosial atau bantuan sosial oleh pemerintah. Barangkali itu Bu, yang tentu saja secara keseluruhan kami terus akan bersinergi, berkoordinasi dengan pemerintah. Koordinasinya tentu saja Bu Menteri tadi sudah saya sampaikan antara kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian pengendalian inflasi, dorongan ke sektor real itu dari pemerintah, dan sinergitas melalui KSSK bersama-sama menjaga stabilitas, mendorong ekonomi. Demikian Bu dari kami, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Gubernur yang telah menjelaskan dari sisi kebijakan moneter dan berbagai langkah-langkah, tidak hanya stabilitas tapi juga progres, banyak pertumbuhannya, dan tadi berkoordinasi tidak hanya dengan kita maupun dengan nanti OJK. Dan sekarang kita berikan kesempatan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK untuk menyampaikan langkah-langkah dari sisi OJK untuk menjaga stabilitas dan juga tadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Silakan Pak.
Mahendra. Terima kasih, Bu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ketua Dewan Komisioner LPS, itu teman-teman media, wartawan yang saya hormati. Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah pelonggaran kebijakan moneter di tingkat internasional yang didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif. Kinerja industri perbankan domestik terjaga baik, didukung oleh tingkat permodalan atau capital adequacy ratio per Agustus 2024 yang tetap kuat sebesar 26,78%. Kinerja intermediasi tumbuh positif dengan kredit perbankan yang mencatatkan double digit growth, yaitu 11,4% year on year, menjadi 7.508 triliun rupiah. Didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,08%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,83% dan kredit modal kerja 10,75%. Adapun dana pihak ketiga BPK perbankan tumbuh 7,01% menjadi sebesar 8.650 triliun dengan giro yang menjadi kontributor terbesar tumbuh 10,06%. Likuiditas perbankan berada pada level yang memadai dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit dan alat likuid terhadap DPK pada Agustus tahun ini masing-masing 112,92% dan 25,37%. Jauh di atas threshold yang masing-masing adalah 50% dan 10%. Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio non-performing loan NPL net dan NPL gross tetap rendah di bawah ambang batas, masing-masing di level 0,78% dan 2,26%. Kinerja pasar saham domestik pada triwulan 3 tahun ini menguat seiring sentimen positif pelonggaran kebijakan moneter bank sentral utama di dunia. Investor non-residen membukukan net buy pasar saham sebesar 21,92 triliun quarter ke quarter atau 49,64 triliun year to date. Nilai kapitalisasi tumbuh 7,52% menjadi 12.552 triliun. Sementara penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal dalam tren positif dan tercatat nilai penawaran umum mencapai 155,59 triliun dengan 29 emiten baru. Memasuki bulan Oktober 2024, di tengah tekanan pasar keuangan global yang kembali meningkat, akumulasi aksi beli non-residen di pasar saham domestik per 15 Oktober 2024 sebesar 43,35 triliun. Di sektor perasuransian, total aset industri asuransi per Agustus mencapai 1.132,49 triliun, tumbuh 1,32% year on year. Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi meningkat di Agustus mencapai 218,55 triliun atau tumbuh 5,82%. Permodalan di industri asuransi komersial
pada Agustus 2024 ini masih solid. Dengan risk-based capital, industri asuransi jiwa tercatat 457,02% dan asuransi umum reasuransi sebesar 323,74%. Terjaga jauh di atas ambang batas 120%. Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun tumbuh 9,07% year on year dengan nilai sebesar 1.485,43 triliun. Dengan aset dana pensiun sukarela sebesar 378,45 triliun, tumbuh 4,83%. Adapun pada perusahaan penjaminan, outstanding penjaminan tercatat tumbuh 11,25% dengan nominal mencapai 418,13 triliun dan aset tumbuh sebesar 7,26% sebesar 47,9 triliun. Sejalan dengan intermediasi di perbankan yang menunjukkan tingkat pertumbuhan yang baik, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan juga tumbuh double digit di level 10,18% pada Agustus 2024. Dengan pembiayaan modal kerja sebagai penopang pertumbuhan tumbuh 10,76%. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan non-performing financing NPF net tercatat 0,83% dan NPF gross 2,66%. Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% atau sebesar 72,03 triliun. Sedangkan tingkat risiko kredit macet secara agregat TWP 90 turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%. Dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan memperkuat peran sektor jasa keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, OJK telah mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, dengan mencermati dinamika global dan potensi dampak rambatannya terhadap sektor jasa keuangan, dan agar dapat mengambil langkah antisipatif, maka OJK senantiasa meminta industri jasa keuangan melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. OJK juga melanjutkan agenda penguatan pengaturan dan pengawasan di antaranya dengan menerbitkan peraturan terkait penyempurnaan ketentuan dalam penerapan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Penerbitan dan pelaporan obligasi daerah dan sukuk daerah, pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan, penerapan strategi anti-fraud, transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit dan bank umum konvensional bagi bank umum konvensional, serta pelaporan penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan dan asosiasi penyelenggara ITSK. Dari sisi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening. Dari data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification File yang sama. Di industri keuangan syariah, sebagai upaya mendukung pengembangan produk perbankan syariah, OJK telah mengembangkan Cash Wakaf Link Deposit yang merupakan produk bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang berbasis wakaf uang temporer. Selain itu, OJK terus melakukan monitoring kesiapan industri asuransi melakukan spin-off unit syariah
paling lambat akhir tahun 2026. Dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguatan industri jasa keuangan, OJK menerbitkan sejumlah peta jalan, diantaranya pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028, pengembangan dan penguatan industri penjaminan Indonesia, pengembangan dan penguatan lembaga pengelola informasi perkreditan LPIP, dan pengembangan dan penguatan sektor inovasi teknologi, sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto. Demikian, Menteri, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DK OJK, Pak Mahendra Siregar. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyampaikan dari sisi LPS. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bu, salah namanya Bu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan rekan-rekan media yang hadir dalam siaran pers hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan beberapa informasi terkait stabilitas sistem keuangan dari sisi kewenangan LPS sebagai penjamin simpanan dan otoritas resolusi. Yang pertama, dari sisi penjaminan simpanan perbankan, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Agustus 2024 mencapai 99,94% dari total rekening atau setara dengan 592.415.428 rekening untuk nasabah bank umum dan sebesar 99,98% dari total rekening atau setara 15.806.327 rekening untuk nasabah BPR, BPRS. Sepanjang triwulan 3 2024, tingkat bunga penjaminan atau TBP dipertahankan tetap masing-masing sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah dan 2,25% untuk simpanan valuta asing di bank umum, serta 6,75% untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Kebijakan ini terus dievaluasi dengan memperhatikan perkembangan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, kinerja ekonomi nasional, dan dinamika risiko global. Selain itu, LPS juga memperhatikan beberapa faktor lain termasuk time lag dan respon penurunan suku bunga simpanan atas kebijakan bunga acuan Bank Sentral yang berjalan secara gradual, serta cakupan penjaminan simpanan yang masih memadai. Selanjutnya, LPS terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan dan asuransi, serta mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan. Di antaranya, yang pertama, monitoring atas cakupan penjaminan simpanan sesuai mandat Undang-Undang LPS di atas 90%. Berikutnya, melakukan evaluasi berkala atas tingkat bunga penjaminan dengan memperhatikan perkembangan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, kinerja ekonomi nasional, dan dinamika risiko global. Kemudian kami juga berkoordinasi sinergis lintas otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kami juga melakukan percepatan proses penyelesaian dan atau penanganan bank dalam resolusi atau BDR dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah. Sosialisasi yang intensif juga dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness program penjaminan simpanan, penjaminan polis asuransi, dan literasi keuangan. Kami juga melakukan sosialisasi atas premi program restrukturisasi perbankan kepada industri perbankan, juga melakukan persiapan penyelenggaraan program penjaminan polis atau PPP yang mencakup antara lain pengaturan, proses bisnis, dan pemenuhan sumber daya manusia. Demikian tambahan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Menteri. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Purbaya. Teman-teman media, jadi itu tadi yang kami sampaikan sebagai Komite Stabilitas Sistem Keuangan, hasil dari rapat
dan juga penjelasan dari masing-masing komponen dari KSSK mengenai langkah-langkah yang terkoordinasi yang kita lakukan bersama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun juga pada saat yang sama seperti disampaikan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Mahendra, tetap juga untuk peranan dari sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan kesempatan kerja. Kami telah mendapatkan beberapa pertanyaan, bisa disampaikan pertanyaannya, karena ini yang muncul hanya 2 dan itu berhubungan dengan fiskal. Saya nggak tahu Pak Gub sudah mendapatkan dari Pak Gub dan dari OJK sudah. Kalau begitu dari tempatnya Pak Purbaya sudah ada? Belum dicek ya? Karena ini anak buah kita semuanya kerja in silent, jadi paranormal. Beliau sudah ngecek, Bapak belum. Jadi aku berikan dulu kesempatan pada Pak Gubernur ya yang sudah ngecek pertanyaannya. Beberapa pertanyaan mengenai itu. Tadi saya lihat 2 untuk Kementerian Keuangan dan Pak Mahendra. Pak Mahendra sesudah Pak Gubernur. Silakan Pak. Ada 4 pertanyaan yang masuk ke Bank Indonesia. 1, banyak bank sentral di global yang menurunkan suku bunganya, bagaimana dengan Bank Indonesia, kapan BI rate akan kembali dipangkas? Tadi sudah saya jawab ya, seperti itu. Termasuk pertanyaan yang terakhir tadi disebutkan BI rate kemungkinan akan turun lagi, perhitungannya kapan terjadi dan bagaimana mengatasi time lag ke sektor perbankan. Ya, kapan lagi ya, tunggu bulan depan ada EDG kita umumkan ya. Bulan depan tak umumkan lagi lah, seperti itu. Jadi jawabannya kan tadi sudah jelas ya, bahwa ruang penurunan suku bunga itu masih terbuka. Besarnya kapan, timingnya kapan ya, akan kami lihat prospek inflasi, pertumbuhan ekonomi, karena dua-duanya itu membuka ruang penurunan suku bunga. Tapi tentu saja adalah masalah nilai tukar rupiah. Kan tadi bulan ini kami nggak menurunkan suku bunga karena ketegangan Timur Tengah dan nilai tukarnya seluruh dunia terimbas dari global spillover tadi. Nah itu ya, itu. Jadi pertanyaan 1 sampai dan 5 sudah saya jawab. Pertanyaan 2 itu kepada Bu Menkeu, kami dan juga OJK, bagaimana risiko sistemik dari booming kredit properti ketika nanti program 3 juta rumah per tahun di pemerintah selanjutnya diimplementasikan. Kami kalau dari bacaan kami, dari studi di sektor per sektor dan juga korporasi, sektor properti sekarang itu bukan boom, oversupply. Ya, sektor properti itu supply-nya kebanyakan dan demand-nya itu kurang, kecuali kalau di sektor level paling bawah. Jadi kenapa selama ini sektor paling bawah itu didorong penyediaan suplainya. Tapi kalau menengah ke atas suplainya itu masih melebihi demand-nya. Justru yang mau kita dorong demand-nya. Permintaan untuk properti menengah ke atas. Kenapa? Dari Bank Indonesia, bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor properti perumahan, kami berikan insentif likuiditas. Dan tahun lalu ya, tahun ini ya Bu ya, dari fiskal memberikan juga insentif berupa administrasi dan segala macam. Nanti Ibu mungkin seperti itulah sinergitas. Kalau yang rumah yang di bawah memang itu yang kurang suplainya lah, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga Pak Beri, seperti apa arah kebijakan suku bunga SRBI, tadi sudah saya jawab ya. September mulai kita pangkas, Oktober ini tentu saja kita lihat karena ini globalnya masih tidak menentu, tapi arahnya suku bunga SRBI itu akan mengikuti US Treasury Note yang 2 tahun. Kalau yang 2 tahun turun ya akan turun, tapi kami pastikan itu masih menarik karena inflow diperlukan tidak hanya untuk stabilitas nilai tukar rupiah, tapi juga stabilitas sistem keuangan dan juga nanti bagaimana untuk sisi fiskalnya. Itu yang tadi saya sebutkan. Jadi nomor 1 sudah dan 5 sudah
saya jawab. Nomor 2 tadi properti, nomor 3-nya ini masalah arah suku bunga kebijakan SRB. Yang masuk ke kami sudah semuanya, Ibu. Monggo, Baik. silakan. Pak Mahendra, silakan. Pak. Baik, saya akan jawab 2 pertanyaan yang kami terima. Pertama terkait rasio kredit kepada GDP 10 tahun terakhir ya, dan bagaimana prospek ke depannya. Seperti saya sampaikan tadi di dalam penjelasan awal bahwa kredit perbankan per akhir kuartal 3 di 2024 ini, dan bahkan kita lihat lebih lanjut di bulan September, tumbuh dengan double digit. Bahkan kuartal ketiga untuk year to date-nya 11,4%. Yang artinya jauh lebih tinggi daripada 9% di tahun lalu untuk periode yang sama. Jadi jelas pertumbuhan kreditnya itu baik. Dan alokasinya juga utamanya adalah untuk kredit investasi. Dan untuk sisa tahun ini kami optimis bahwa target 9-11% seperti yang dicanangkan itu bisa dicapai dengan baik. Nah, memang kalau dilihat dari segi loan to deposit rasionya, terutama ya, itu lebih tinggi daripada pada tahun lalu. Namun kalau dilihat dibandingkan dengan sebelum pandemi, ruang untuk pertumbuhan kredit itu bisa lebih tinggi lagi. Karena yang sekarang ini masih di kisaran 87% itu berada di bawah dari tingkat LDR sebelum pandemi yang adalah kisarannya 95%. Jadi kami melihatnya dalam perspektif itu. Berkaitan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, tentu kami berharap bahwa hal itu memang dapat dicapai dengan baik oleh pemerintah baru yang akan efektif mulai minggu depan ini. Karena dengan demikian maka hal tadi juga merupakan kesempatan bagi peningkatan pertumbuhan kredit lebih tinggi lagi. Dan juga tentu bisa menghasilkan berbagai multiplier effect yang akan pada gilirannya menjadi pendorong bagi pertumbuhan kredit di berbagai sektor yang menjadi prioritas dan agenda utama dari pemerintah yang baru. Dalam kaitan itu tentu kami siap untuk melihat lebih rinci dan bersinergi, mengkaji dan mendorong pertumbuhan, fasilitasi kredit bagi sektor-sektor dan industri-industri yang menjadi prioritas dari pemerintah baru untuk mendorong tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang koperasi open loop dan transisinya ke bawah pengawasan pengaturan OJK, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang P2SK pasal 202, maka koperasi di sektor jasa keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari atau kepada non-anggota sehingga disebut open loop, karena bukan hanya kepada anggota dan bukan hanya dari anggota dalam menghimpun dananya, sesuai Undang-Undang P2SK akan
wajib berizin usaha dari OJK. Dalam kaitan itu, kami memfinalisasi peraturan OJK terkait koperasi di sektor jasa keuangan yang dikenal dengan open loop tadi itu. Termasuk pengaturan dan mekanisme perizinan dari koperasi tersebut. Dalam kaitan itu kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi. Juga termasuk untuk nama koperasi open loop yang akan diberikan oleh Kementerian Koperasi kepada OJK untuk menjadi bagian yang diatur dan memperoleh izin dari OJK. Saat ini Kementerian Koperasi telah melakukan inventarisasi koperasi-koperasi tersebut dan selanjutnya Kementerian Koperasi akan menyampaikan secara resmi daftar nama koperasi-koperasi itu sehingga kemudian pada gilirannya menjadi kewenangan dari kami untuk mengatur dan pemberian izinnya. Dan dalam kaitan itu ya tentu kembali kami dapat tegaskan bahwa kami siap untuk melaksanakannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Dari Pak Purbaya katanya nggak ada pertanyaan atau mau menambahkan, silakan Pak Purbaya kalau untuk menambahkan. Tambah sedikit saja Bu. Ini dari media nggak ada yang menanya ke saya Bu, itu petanda bagus Bu. Berarti media sama saya pandangannya sama Bu. Kondisi perbankan amat stabil, itu aja Bu. Terima kasih Bu. Bertanya itu tidak selalu berarti tidak sama pandangannya, tapi mereka mengharapkan beberapa jawaban. Saya memahami teman-teman media banyak sekali yang bertanya kepada saya yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan KSSK ini, tapi di dalam kapasitas saya sebagai Menteri Keuangan dan dengan pembentukan kabinet baru yang akan diumumkan oleh Presiden terpilih, Wapres terpilih pada tanggal 20 malam. Jadi saya berharap teman-teman media tetap sabar saja ya untuk beberapa pertanyaan yang menyangkut kabinet karena itu adalah pada tempatnya nanti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, Bapak Wapres Gibran dan bagaimana kemudian inaugurasi atau pelantikannya sabar sedikit aja Senin itu Minggu malam dan Senin gitu. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan yang saya masih bisa jawab dalam kapasitas saya sebagai Menteri Keuangan sampai tanggal 20 ini gitu ya. Satu, arah kebijakan fiskal untuk ke depan mungkin tidak keseluruhan tapi paling tidak tahun 2025 sudah kita tetapkan bersama dengan DPR dan dengan konsultasi kepada Presiden terpilih. Jadi itu sudah memberikan gambaran awal bagaimana arah kebijakan pemerintah ke depan. Satu, sesuai yang disampaikan harus tetap suportif terhadap program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah baru. Arahnya adalah seperti kita semua sudah tahu, dari sisi ketahanan pangan, ketahanan energi, itu beliau sampaikan. Namun juga pada saat yang sama harus waspada dengan environment global. Beliau selalu menyampaikan geopolitik, geostrategis, geoekonomi itu semuanya berhubungan. Jadi ini sebetulnya sama bacaannya dengan kami di KSSK bahwa kami melihat dinamika yang terjadi di global, apakah itu purely security maupun politik seperti yang terjadi di Timur Tengah, di Ukraine, itu semuanya memberi pengaruh kepada suasana ekonomi global dan bisa terjadi rambatannya ke dalam negeri. Ini sangat ditekankan oleh Presiden terpilih dan kita KSSK terus akan mewaspadai. Sementara untuk kebijakan fiskal tetap kita lakukan secara prudent, suportif terhadap program-program nasional, tadi sama sinkron dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Stabilitas dan growth itu adalah dua kombinasi yang membutuhkan terus-menerus kalibrasi. Kami dengan moneter dan oleh
Pak Mahendra dari sisi intermediasi. Dan ini akan terus kita lakukan di dalam rangka kita untuk mengoptimalkan bauran policy dari 3 institusi plus dari tempatnya LPS untuk memberikan keyakinan yaitu mengenai safety atau dari sisi jaminan dari tabungan maupun sekarang nanti akan masuk ke polis. Jadi ini adalah cara kerja kita di KSSK. Kami bekerja sama menggunakan instrumen-instrumen contoh-contoh yang sudah saya sampaikan tadi dan teman-teman wartawan juga bisa melihat bagaimana Pak Gubernur dan Pak Mahendra kemudian mengadjust waktu pemerintah lihat bahwa sektor perumahan akan didukung lebih lanjut, kita memberikan DTP 50% menjadi 100% sampai akhir tahun, maka Pak Gubernur juga memberikan dukungan sebelah moneternya baik dari sisi moneter maupun dari sisi makroprudensial dan dari tempatnya Pak Mahendra juga sama. Ini supaya daya dampaknya menjadi jauh lebih baik, lebih kuat karena kita mensinkronkan policy dan regulasi serta instrumen kita. Kemudian tadi kalau disebutkan oleh Pak Gubernur demand side-nya perlu distimulate karena stoknya ada. Maka kami menambah dari sisi FLPP untuk MBR tadi 166.000 menjadi 200.000 untuk sampai Desember saja. Untuk beberapa nanti di tahun 2025 sudah ada program yang ada tapi tentu kita menunggu kabinet baru. Bapak Presiden terpilih akan melakukan sidang kabinet paripurna pertama pada minggu depan dan kita akan lihat bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang APBN 2025 yang sudah terus-menerus kita konsultasikan dengan Presiden terpilih akan diimplementasikan di dalam format kabinet baru yang akan berjalan. Untuk postur APBN kita tetap jaga tahun depan seperti yang sudah disampaikan oleh undang-undang yaitu dengan defisit 2,53% dan kita terus mewaspadai, memonitor berbagai underlying assumption atau asumsi yang mendasari APBN 2025. Tadi banyak pertanyaannya mengenai kurs, ya kami dengan Bank Indonesia akan terus bekerja sama, kemudian harga minyak, suku bunga global yang mempengaruhi suku bunga juga dalam negeri, dan juga dari sisi inflasi dan growth. Selain tentu saja Presiden terpilih juga memberikan penekanan untuk produksi dari sisi energi karena energi dan pangan adalah 2 sektor penting yang menjadi perhatian dari Presiden terpilih. Jadi dari sisi pelaksanaan APBN sudah ada undang-undangnya, mungkin nanti dari sisi kabinetnya akan terjadi beberapa implementasi koordinasi antar menteri, kementerian, lembaga dan juga bahkan kebijakan-kebijakan di daerah. Jadi kalau pakai bahasa Anda semuanya stay tune, follow nanti bagaimana Presiden baru dan kabinet baru untuk menjalankan itu, stay tune ya dengan kita. Untuk beberapa pertanyaan juga yang menyangkut kabinet baru, kalau bisa ditahan dulu untuk minggu depan, seperti Pak Gubernur tadi, apakah Bapak mau nurunin suku bunga? Ya nanti setiap pertemuan saya umumkan apa keputusannya. Kalau Pak Gub kan bahasanya tergantung datanya, tergantung situasinya. Kalau kami sebetulnya sudah jelas, undang-undangnya ada, yaitu undang-undang APBN sudah ada, namun nanti pelaksanaannya kan juga tergantung dari format dari keseluruhan kabinet dan juga dari sisi pemerintah daerah. Ini pilkada bulan depan. Jadi kami juga harus memantau politiknya tadi yaitu pilkada daerah agar undang-undang APBN 2025 yang sudah disepakati oleh DPR bisa dijalankan secara optimal. Sehingga memberikan dampak sesuai yang kita harapkan, growth 5,2, inflasi tetap 2,5 plus minus 1, dan juga dari sisi stabilitas inflasi nilai tukar. Itu tugas kami, ya itu yang sedang kita upayakan terus. Mungkin itu ya, memang mungkin kurang memuaskan, tapi itu yang membuat Anda penasaran untuk minggu-minggu depan lagi. Terima kasih teman-teman wartawan atas waktunya. Semoga tetap bisa menulis banyak sekali berita tentang KSSK sekarang ini. Ya, minggu depan udah ada jatahnya yang lain lagi.
Makasih Pak Gubernur atas tempatnya yang baik dan teman Pak Mahendra, Pak Purbaya, dan kami ingin sampaikan ya supaya jangan sampai hilang gitu aja. Ini adalah KSSK terakhir untuk format KSSK di bawah Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin. Jadi saya adalah Menteri Keuangan di bawah Pak Presiden Jokowi dan Pak Pres Maruf Amin. Ini adalah saya, makanya saya pamit sama tiga ini bahwa kami sebagai ketua KSSK berterima kasih kepada teman-teman nih KSSK ini bertiga yang bersama kami semua berempat ini menjadi kuartet yang terus-menerus berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama pada masa-masa di mana kita menghadapi extraordinary, luar biasa, pandemi dan yang lain-lain. Jadi saya ingin menyampaikan kesempatan yang baik ini untuk berterima kasih kepada teman saya, 3 orang trio dengan saya menjadi kuartet yang telah menjadi tim yang luar biasa bekerja sangat baik. Kami saling mengingatkan, saling menginformasi, saling koordinasi, saling mendukung dalam situasi yang kadang-kadang salah satu dapat tekanan dalam kondisi ekonomi yang terus berubah. Kadang-kadang satu harus mendapatkan ruang untuk manuver. Kami terus mencoba untuk saling mengisi dan ini hasilnya alhamdulillah sampai hari ini berdasarkan hasil dari stabilitas sistem keuangan yang kita pantau, kita lihat alhamdulillah baik, tetap terjaga hingga sekarang. Jadi ini adalah hasil nanti pertemuan KSSK selanjutnya yang dijadwalkan pada Januari tentu dengan kabinet baru, Menteri Keuangan baru. Menteri Keuangan KSSK baru, formatnya 4 dalam hal ini. Jadi ini adalah untuk bisa menunjukkan ada titik finish dan nanti ada titik mulai lagi yang akan diumumkan oleh Presiden terpilih hari Minggu besok, tinggal 2 hari lagi. Dan kemudian inaugurasi atau pelantikan Menteri baru pada hari Seninnya. Dan itulah nanti yang akan bekerja bersama 3 orang trio ini untuk membentuk kuartet series Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Gitu ya untuk teman-teman. Terima kasih juga untuk media yang selama ini bersama kami. KSSK terus menjaga baik dari sisi check balance, pemberitaan dan juga peranan untuk terus mendapatkan feedback dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Semoga kerjasama yang baik ini tolong dijaga terus. Saya titip nanti juga dijaga terus dengan KSSK yang baru. Jangan ada perubahan dari sisi hubungan yang baik. Dan kemudian kita tetap menjaga Indonesia di tengah suasana global yang luar biasa. Sangat berubah, sangat tense dan itu harus tetap menjadi perhatian bagi kami semuanya. Terima kasih teman-teman wartawan, terima kasih Pak Gubernur sekali lagi, Pak Purbaya, Pak Mahendra, dan teman-teman jajaran dari ketiga instansi maupun kepada teman-teman saya dan sekretariat KSSK yang selama ini telah mendukung dan mengorganize seluruh materi maupun pertemuan-pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.